Pernahkah kamu mencintai seseorang begitu dalam hingga kamu rela menantang dunia bawah hanya untuk menemuinya kembali? Inilah kisah Orpheus, musisi terhebat Yunani yang turun ke alam kematian demi cinta yang tidak ingin ia lepaskan. Orpheus dikenal di seluruh Yunani sebagai pemetik lir yang paling berbakat. Musiknya bukan hanya indah, ia mampu menenangkan badai, menghentikan pertarungan, bahkan membuat batu pun seperti ingin mendengarkan. Semua berubah ketika ia bertemu Eurydice, gadis lembut yang membuat dunia Orpheus terasa lebih hangat daripada cahaya matahari. Mereka jatuh cinta, menikah, dan hidup dalam kebahagiaan yang sederhana namun penuh makna. Namun takdir memiliki rencana lain. Pada suatu siang, ketika Eurydice berjalan di padang rumput, seekor ular berbisa menggigitnya. Nafasnya hilang begitu cepat, meninggalkan dunia Orpheus dalam kehampaan yang tak bisa dijelaskan. Orpheus hancur. Musiknya berubah menjadi ratapan panjang yang membuat manusia dan dewa ikut bersedih. Akhirnya, Orpheus membuat keputusan gila. Ia akan turun ke dunia bawah ke kerajaan Hades untuk mengambil kembali cinta hidupnya. Perjalanan itu tidak mudah. Ia berjalan melewati gua gelap yang mengeluarkan kabut dingin. Ia menuruni tangga yang seolah tak berujung, menuju tempat yang bahkan dewa pun enggan datangi. Di gerbang dunia bawah, ia dihentikan oleh roh penjaga. Namun Orpheus tidak mengangkat senjata. Ia hanya mengangkat lirnya dan mulai memainkan lagu. Musik itu begitu sedih namun begitu indah, membuat kabut berhenti bergerak. Para roh yang biasanya merintih kini diam mendengarkan. Ia melangkah masuk di jembatan sungai Styx. Perahu kawan yang biasanya menolak manusia hidup tiba-tiba bergerak mendekat, seolah ingin ikut mendengarkan lagu yang dimainkan Orpheus. Tanpa berkata apa-apa, sang penjaga mengizinkannya lewat. Orpheus terus berjalan hingga akhirnya tiba di hadapan Hades dan Persephone, penguasa dunia bawah. Hades terkenal keras, tanpa belas kasihan. Namun hari itu, ketika Orpheus memainkan lagu tentang cintanya pada Eurydice, bahkan batu hitam di istana Hades tampak bergetar. Persephone menunduk haru. Hades menghembuskan napas berat. Akhirnya, Hades berkata, "Orpheus, cintamu sangat kuat hingga mengguncang dunia ini. Aku akan mengembalikan Eurydice dengan satu syarat." Orpheus mengangguk. "Kau akan berjalan menuju dunia manusia, dan Eurydice akan mengikuti di belakangmu. Namun kau tidak boleh menoleh untuk memastikan dia ada sampai kalian keluar di permukaan. Jika kau menoleh, dia akan hilang selamanya." Orpheus setuju. Perjalanan pulang dimulai. Tangga panjang menuju dunia manusia terasa lebih tinggi dari gunung manapun. Orpheus melangkah, mendengarkan jejak langkah lembut di belakangnya. Setiap detik terasa seperti 1 tahun. Ia ingin memastikan Eurydice benar-benar ada, namun ia menahan diri. Setelah sekian lama, akhirnya cahaya dunia atas mulai terlihat. Orpheus menghela napas lega. Ia melangkah keluar, dan cahaya matahari menyambutnya. Namun ia tidak mendengar langkah Eurydice tepat di belakangnya. Panik menggigit hatinya. Apakah dia masih ada? Apakah Hades mempermainkanku? Ketakutan mengalahkan logika. Orpheus menoleh. Dalam sekejap, Eurydice yang sudah hampir menyentuh cahaya dunia, berubah menjadi kabut tipis dan tertarik kembali ke kegelapan. Orpheus, suara lembutnya memudar. Orpheus jatuh berlutut. Ia menangis, menyesali satu kesalahan kecil yang menghancurkan seluruh perjuangan. Dunia kembali sunyi. Orpheus pulang ke daratan dengan lir yang tak lagi mampu bernyanyi seperti dulu. Namun legenda ini tetap hidup sebagai kisah tentang cinta hebat yang sayangnya kalah oleh sepotong keraguan. Dan hingga kini, orang percaya bahwa musik paling menyedihkan di dunia adalah milik Orpheus, melodi yang diciptakan dari cinta yang hanya bisa ia lihat sekali lagi.